Setelah apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina, warga dunia mulai mempertanyakan realita tentang kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kita jalani dan kehidupan yang kita ketahui selama ini. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran yang selama ini mereka percayai. It's been 61 days since the Zionists commencing genocide and ethnic cleansing towards our Palestinian brothers and sisters. As the days go by, the more area in Palestine affected by the Zion-Nazi attack. And since Gaza is totally empty, they start to destroy a new neighborhood, Deir al-Balah and Khan Yunis, the exact place where the Palestinians are told to evacuate from Gaza. So as of right now, there's literally no such thing as safe zone in Gaza Strip. The Zionists are also currently using a new kinds of mass destruction weapon, the kind that the world has never seen before, provided by United States of America. They're not just oppressing Palestinian. They are using Palestinian as their weapon trial, one of which is AI target bank. So how this AI actually works? Well, it gathers information of where Hamas supposedly hiding, its headquarters, arsenals, route of operation, etc., and calculating the kind of bomb that fits to destroy the targeted areas. If before 2020, it would take Israel Diarrhea Force 10 days to identify and approve 10 targets, with the help of this AI, it can now identify and approve 100 targets in the same amount of time. And knowing how the Zionists think of Hamas's whereabouts, so the target we're talking are hospitals, residential areas, UNHCR schools, refugee camps, basically every single piece of land that has a lot of innocent civilian. This is officially beyond devastating. Aku akan bacakan sebuah syair indah karya Ustazuna Khalid Basalamah Hafizahullah yang berjudul Syukron Ahla Gaza atau Terima Kasih Wahai Penduduk Gaza. Berita gembira untuk kalian wahai penduduk Gaza, bahwasanya Allah telah mencintai kalian dan memilih kalian di antara hamba-hambanya agar kalian mendapatkan kemuliaan pahala jihad, ribath, dan juga mati syahid. Berita gembira untuk kalian wahai penduduk Gaza, kalian memiliki hadiah iman yang telah diberikan oleh Tuhan dan juga kalian telah sampai pada tingkat tertinggi dari keimanan setelah para nabi-nabi dengan ujian ini. Berita gembira untuk kalian wahai penduduk Gaza, dengan pahala yang melimpah karena kalian telah menyebarkan Islam dan iman kepada penduduk bumi. Dan kalian telah memberitahukan dunia seluruhnya tentang Islam dan iman yang sebenarnya. Dan kalian telah membuka mata-mata mereka. Berita gembira untuk kalian wahai penduduk Gaza, karena Allah telah menjadikan bumi kalian, tanah air kalian, sebagai tanah air para syuhada, tanah air kemuliaan, dan tanah air kejantanan. Berita gembira untuk kalian wahai penduduk Gaza, dengan surga untuk para syuhada kalian, dan juga untuk kalian kalau kalian bersabar dan kokoh di atas iman kalian. Terima kasih wahai penduduk Gaza, kalian telah menghidupkan iman dalam hati kami dan hati para muslimin. Terima kasih wahai penduduk Gaza, kalian telah menghidupkan siapapun yang sedang tidur dari kalangan muslimin dengan tidur mereka yang sangat lelap tentang Islam. Terima kasih wahai penduduk Gaza, kalian telah membongkar kepada kami dan kepada dunia tentang siapa sebenarnya Yahudi, tentang keburukan mereka, dan kalian telah membongkar rahasia-rahasia mereka. Terima kasih wahai penduduk Gaza, kalian telah menyadarkan kaum muslimin dan menghentikan mereka dari tontonan-tontonan yang Allah haramkan melalui semua media dan menyadarkan para anak muda muslimin dari kelalaian dan juga dosa-dosa. Terima kasih wahai penduduk Gaza, karena kalian telah menyatukan saf-saf mukminin untuk membela Islam. Terima kasih wahai penduduk Gaza, karena kalian telah mengajarkan kami sabar yang sebenarnya, iman yang sebenarnya, jihad yang sebenarnya, dan kalian mengajarkan kepada kami bahwa kemenangan itu hanya datang dari sisi Allah. Terima kasih wahai penduduk Gaza, karena kalian telah mengajarkan kepada kami tentang hakikat dunia yang fana ini. Terima kasih wahai penduduk Gaza, kalian telah membongkar kedok orang-orang munafik di tengah orang-orang beriman. Terima kasih wahai penduduk Gaza, karena kalian telah meyakinkan dan memberitahukan kepada kami serta dunia
tentang kebenaran akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak dengan izin Allah. Setelah apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina, warga dunia mulai mempertanyakan realita tentang kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kita jalani, dan kehidupan yang kita ketahui selama ini. Sebenarnya aku udah pernah menyinggung tentang hal ini di monolog kisah, tapi di situ aku lebih fokus pada kisah-kisah yang meruntuhkan hati siapapun yang mendengarnya. Di monolog kali ini, aku akan berbagi bagaimana orang-orang Palestina mengajarkan kita semua tentang arti sebenar dari kehidupan. One of the wake-up call is the way how Palestinians respond to this whole situation. Gimana sih normalnya manusia merespon kekerasan brutal oleh kelompok yang sama yang menghancurkan tempat tinggal serta menghilangkan nyawa orang-orang yang kita sayang dan bahkan menyakiti kita secara fisik? Marah, umpatan, sumpah serapah, bahkan keinginan untuk segera membalas dendam pada orang atau kelompok tersebut. Tapi tidak dengan warga Gaza. Mereka memuji Allah, menyeru Allah, mengagungkan Allah. Pernahkah terbayang di benak kita ketika tas atau dompet kita dijamret orang, lalu kalimat pertama yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah? Atau mungkin yang paling basic, yang langsung Allah perintahkan pada kita seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Baru setelah itu teriak copet, jambret, atau tolong. Aku sendiri pernah mencoba membiasakan dan subhanallah masih banyak gagalnya. Apalagi kalau diserempet sama motor yang ugal-ugalan pas jalanan lagi macet-macetnya. Gimana sih normalnya manusia merespon saat tahu keluarganya, temannya, tetangganya juga disakiti dan dihancurkan hidupnya oleh musuh kita bersama? Mungkin menyamakan penderitaan dulu, mengingatkan mereka kalau kita sekarang memiliki musuh yang sama, dan either ngomporin tetangga untuk balas dendam, atau kita kerjasama bahu-membahu untuk membalas dendam. Tapi tidak dengan warga Gaza. Ketika melihat keluarganya, temannya, dan tetangganya kalut, yang kuat dengan sigap menyadarkan mereka untuk berzikir. Bahkan aku melihat sebagian dari mereka menutup mulut sebagian yang lain saat mereka tengah dilanda kekalutan. Tadinya aku gak paham tentang hal ini. Kasihan orang mau mengekspresikan kesedihan kok malah ditahan mulutnya. Lalu aku mendengar salah satu dari mereka menyampaikan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih. Hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rob kita. Hadis riwayat Bukhari nomor 1303 dan hadis riwayat Muslim nomor 62. Tahukah kita bahwa meratap adalah hal yang mendapat ancaman berupa hukuman khusus di akhirat? Ratapan yang dimaksud adalah kalimat-kalimat ungkapan tidak terima dan tidak ridho terhadap takdir serta keputusan Allah atas kematian seseorang. Gimana sih normalnya manusia merespon saat kehilangan buah hatinya, darah dagingnya sendiri? Tentunya pasti meneteskan air mata kesedihan dan mencoba untuk ikhlas. Walaupun ada juga suami istri yang sibuk dengan kedukaannya masing-masing, lalu saling menyalahkan, kemudian akhirnya berpisah. Tapi tidak dengan warga Gaza. Walaupun juga ada yang menangis, tapi banyak juga yang tersenyum penuh kebahagiaan. Lalu berkata Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk apa? Alhamdulillah yang kita ketahui selama ini adalah untuk menunjukkan syukur kita pada Allah saat mendapatkan rezeki, saat mendapatkan yang kita mau kan. Tapi ini, sampai akhirnya aku tahu tentang hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh 3 orang anak yang belum balik, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena limpahan rahmatnya kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1171. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak-anak kaum mukminin yang meninggal sebelum balik berada di sebuah gunung di surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah hingga beliau mengembalikan mereka kepada ayah-ayah mereka pada hari kiamat nanti. Sahih Al-Jami Asy-Syaghir nomor 1023. Bagaimana seorang ayah, seorang kakek tidak bahagia mengetahui bahwa anak-anak
Cucu mereka yang selama beberapa minggu ini menahan lapar, menahan luka, menahan takut, akhirnya bahagia bebas bermain di sebuah gunung di surga dengan Nabi Ibrahim dan istrinya. Gimana sih normalnya seorang anak umur 6 tahun menyaksikan adik kecilnya, saudara-sedarahnya sedang sekarat di atas kasur rumah sakit? Mungkin mereka akan menangis, menjerit, memanggil orang tuanya dan lain-lain. Tapi tidak dengan seorang anak laki-laki di Gaza. Dengan tetap tenang namun penuh ketegasan dia mendekatkan mulutnya di samping telinga adik lelakinya yang berlumuran darah. Kemudian ia menuntunnya untuk mengucapkan syahadat. Dan dengan nafas yang semakin melemah, adik lelakinya pun mencoba sekuat tenaga untuk bersyahadat. Lalu sang kakak mendekatkan telinganya pada mulut adiknya untuk memastikan bahwa syahadatnya benar dan lengkap. Itu dia lakukan tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Belum lagi standar ganda yang dipertontonkan secara nyata oleh negara-negara barat, baik pemerintahan maupun media beritanya, membuat sebagian besar warga negaranya kaget, marah, kecewa dan jijik. Bagaimana bisa negara yang selama ini berkoar-koar tentang HAM dan kebebasan malah ikut secara aktif menindas Palestina, ikut secara aktif dalam genosida? Bagaimana media-media cetak yang memiliki kredibilitas super bisa menghasilkan berita bohong yang sangat-sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di Gaza? Mereka mulai mempertanyakan kebenaran yang selama ini mereka percayai. Yang selama ini secara tidak mereka sadari dimasukkan sebagai doktrin dan propaganda. Well, what I'm trying to say is, puluhan monolog tidak akan cukup untuk membicarakan tentang warga Gaza, tentang banyak pelajaran berharga yang mereka ajarkan secara tidak langsung, tentang banyak ayat yang selama ini kita kesulitan untuk bisa memahami maknanya sampai kita melihat orang-orang di Gaza dan Palestina menjalankannya. They walk the talk. Sungguh mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang paling Allah cintai detik ini di dunia. Warga Gaza membuat kita sadar bahwa kesabaran kita, keikhlasan kita, ketegaran kita, keteguhan iman kita, kecintaan kita pada Allah dan Rasul-Nya yang mungkin selama ini kita bangga-banggakan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesabaran, keikhlasan, ketegaran, keteguhan, dan kecintaan warga Palestina pada Allah dan Rasul-Nya. To the people of Palestine, I say thank you, Jazakumullahu khair, for making our eyes wet in the remembrance of Allah. Thank you for bringing life back into our hearts, which had gone cold. Thank you for the humiliation we feel now that we see how lost we were chasing the material things in this world. They are indeed Allah's chosen people, and it is us who need help.